setiap dia habis bangun tidur, ya itu selalu ada rambut banyak. Setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur. Tapi memang bukan rambutnya dia, Mas. Bukan rambut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di channel Betawi Love Hijau. Kali ini ada yang unik di channel saya nih. Ada penggemar cuca hijau ya. Kita kali ini nggak bahas cuca hijau dulu, mungkin ada yang suka juga tentang kenyataan yang dialami dengan teman saya ini. Agak kita ngebahasnya nggak ke burung kicau dulu, karena mungkin ada yang suka tentang cerita-cerita kenyataan atau misalkan yang berhubungan dengan mistis gitu ya. Ini cuman video tambahan buat hiburan lah buat para kicau mania yang ngikutin di channel Betawi Love Hijau. Kita simak videonya. Nah, kali ini saya kedatangan teman penggemar cuca hijau juga, yang kebetulan kita nggak sengaja nih, kita bikin konten ini nggak sengaja, tiba-tiba datang, kita ngobrol gitu kan. Nah, kebetulan saya juga suka dengan cerita-ceritanya, kayaknya menarik untuk di-upload di Betawi Love Hijau ya. Karena kenapa saya masukin video ini, karena kita sesama komunitas burung cuca hijau ini, kita saling support, silaturahmi, saling peduli lah gitu. Oke, yang mau simak videonya ditonton aja. Kali ini saya kasih judul santet yang menimpa mantan pacarnya ya. Bukan mantan pacar, yang dirasain dengan pacarnya sampai sekarang gitu ya. Maksudnya pacarannya sampai sekarang, kita dengerin ceritanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Betawi Love Hijau. Oke, langsung aja kita kenalan dengan komunitas anggota komunitas cuca hijau kita juga gitu kan, Betawi Love Hijau gitu. Oke, Bang Jidan, apa kabar ini Bang Jidan? Udah ngikutin Betawi Love Hijau udah berapa lama nih kira-kira? Kita udah 6 bulanan. 6 bulanan ya? Tapi udah sering lihat konten-konten kita gitu. Nah, kali ini kan kita pertemuan nih nggak sengaja nih ya, gitu kan. Abang mau cerita ke saya juga. Nah, saya menarik nih ceritanya, makanya boleh saya upload ini ya ceritanya ya gitu. Siapa tahu ada yang suka dari kicau mania dimanapun Anda berada. Yuk kita simak videonya, kita dengerin gitu ya. Sampai detik ini jangan sampai di skip. Kita lihat videonya dan kita tanya-tanya gitu ya tentang yang dirasakan oleh pacarnya sampai saat ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Betawi Love Hijau. Oke, Bang Jidan, awal mula ceritanya ini apa nih Bang? Maksudnya kalau yang mau Abang ceritain ini itu, kalau bisa disingkat cerita, judulnya apa sih Bang gitu? Yang menimpa pacar Abang tuh apa sih? Judulnya santet apa? Iya, pokoknya kiriman gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak Bang detailnya seperti apa gitu? Oke, dari pertama nih. Iya, dari pertama gitu. Dari pertama ketemu apa gimana? Dari pertama ketemu gitu. Ini penasaran juga nih saya nih. Jadi cerita pertamanya itu awal nggak sengaja ketemu sama tuh cewek. Cewek yang pacarnya jadi sekarang. Iya, jadi pacar sekarang. Ya sebetulnya si A lah. Iya. Nah, itu saya punya teman nongkrong. Karena mau nemenin dia pacaran. Iya. Ya kan. Nah, pacarnya ini temannya si A gitu. Oh. Nah, jadi tuh kemana-mana selalu berempat gitu. Oh, jadi Bang Jidan ini kemana-mana selalu berempat gitu ya? Dua. Ya. Teman ceweknya ini ada lagi perempuan juga? Ya, gitu. Yuk lanjut. Itu main. Sempat ada sedikit konflik juga sih, yang namanya nongkrong. Iya. Nah, pas lagi kondisi adem ayem gitu, tiba-tiba kayak si A ini diem terus. Si A ini kita inisialkan A, ini pacarnya Mas yang sekarang berarti? Oh iya. Tuh. Dia diem, matanya melotot begini. Kan? Matanya melotot, saya kira dia lagi bengong. Iya. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Dipanggil-panggil nggak? Iya. Gitu ya. Panggil namanya nggak nyaut. Di situ
panik dong saya gitu. Iya. Ini Nah. kenapa nih bocah nih? Iya, Gitu. gitu. Kenapa nih? Ya, ada apa nih? Ini bocah kenapa nih? Gitu nih anak nih. Terus kata teman saya yang dekatnya udah lama, katanya sih sering kesurupan gitu. Yang pacar Mas Jidan sekarang ini. Ya, sering kesurupan kalau bengong dikit. Kalau bengong sedikit gampang lah gitu kesurupan ya. Masuk gampang masuk ya. Terus Pas terus gimana? sebelumnya dia punya cerita kelam juga. Sebelum itu ada cerita kelamnya Iya, juga. Ada cerita kelamnya juga. Dia tuh pernah cerita kalau dia itu disantet gitu. Karena Kiriman, tapi mohon maaf, kiriman santetnya ini belum ketahuan pertama-tama dari siapa gitu. Sama-sama tuh sama. Belum ketahuan. Nah, apa aja tuh Bang yang menimpa pacar Abang nih saat itu? Jadi pertamanya itu setiap kan dia pacaran nih Bang, Iya. dia pacaran, kasih dah hadiah. Misalkan nih pacaran nih, simpan nih kaca, dia dikasih kaca. Dia dikasih kaca sama mantan pacarnya. Iya, pas lagi pacaran dulu. Oh, sebelum sama Mas nih. Iya sebelum. Ya. Dia dikasih kaca. Nah, setiap ngaca di situ kelihatannya cantik banget. Kelihatannya cantik banget. Iya, Tuh. kelihatannya cantik Nah, banget. dilanjut Mas. Nah, akhirnya sempat dipamerin ke teman sekolahnya, itu rebutan sama itu kaca. Dia rebutan mau megang kaca itu, kayak nggak boleh milik gitu. Oh, gitu. Sampai pada akhirnya dia mulai merasa aneh gitu. Dia ngerasain aneh gitu Bang. Anehnya awal mulanya kenapa tuh Mas? Dia nyisir kan. Itu rambut nggak pernah rontok, tapi selalu ada rambut di kasur gitu. Terus ada kadang di lantai atau di mana gitu. Ini saya ngedengerin cerita Mas Jidan aja asli merinding, bener. Ada rasa merinding karena memang kalau saya gitu ya pribadi ya. Kalau orang cerita itu usaha untuk masuk ke dalam alur cerita itu, ngerti nggak? Jadi kita ngerasain tuh apa yang Mas ceritain gitu. Oke, boleh Mas lanjut. Nah, jadi mulai tahu dia santet ini perutnya sering sakit. Dan awalnya dikiranya itu gejala menstruasi kan. Oh iya, kalau biasanya kalau perempuan gitu. Tapi Awal mulanya dikiranya seperti itu ya. Awal mulanya begitu. Tapi ini setiap habis maghrib terus sakit. Tiap maghrib. Begitu. Merinding gitu ya. Setiap habis maghrib itu bisa kesurupan kadang sampai subuh. Masya Allah. Itu gimana tuh? Mungkin yang nanti nonton juga pasti bertanya-tanya kan, itu sampai subuh itu ditanganin apa sempet ada yang mau ngeluarin juga nggak itu kalau kayak gitu? Waktu itu dia cerita Bang. Jadi itu dia lagi nongkrong nih, ya, rame-rame. Nah, tiba-tiba dia nongkrong di suatu tempat nih, bahkan di pinggir jalan nih. Kita lagi nongkrong di pinggir jalan. Di depan tuh ada kayak gimana ya, jalanan gede. Di tengah-tengah masih ada pohon kan. Di BSD tuh. Oke, kita BSD ya. Nah, di BSD tapi kan, detailnya kita jangan sebutin ya. Pokoknya intinya di BSD gitu ya. BSD itu kan rawan kecelakaan. Bener. Nah, waktu itu dia cerita Bang. Dia tuh kesurupan di situ dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Jam 10 dia tiba di situ kan, nongkrong kan. Terus sampai jam 3 pagi. Itu pertama itu hampir kesurupan massal sih semua perempuan yang di situ. Itu berapa orang Mas perempuan yang ada di situ tuh? Ada 3. Temannya semua. Temannya semua. Jadi di tempat itu diperingatin nggak boleh ganggu gitu, kayak naik motor kenceng-kenceng. Kan di sana itu kan kebanyakan orang naik motor kenceng nih. Ya kan? Iya. Jadi tuh masuk tuh ke si A. Masuk ke si A ini, pacarnya Mas ini yang sekarang. Iya.
masuk ke si A. Nah terus kayak ngeberontak begitu ya. Iya. Ngeberontak begitu. Akhirnya di situ anak-anak temannya dia tuh semua. Ya, tapi Mas bentar, yang masuk ke raganya pacarnya Mas ini makhluk perempuan apa makhluk laki-laki kira-kira? Jadi kalau makhluknya ada makhluk banyak sih maksudnya, ganti-gantian jatuhnya. Oh, waduh merinding saya nih. Itu ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Masya Allah. Jadi penunggu situ itu nggak terima karena mereka ini maksudnya orang yang lewat ini selalu kenceng-kenceng. Oh gitu. nggak boleh. Nggak boleh kenceng-kenceng. Iya, jadi intinya nggak boleh teradahan lah gitu. Iya makanya. Terus gimana tuh Mas? Lanjut Masuk di situ. Pertama itu kalau nggak salah gede tinggi masuk. Masya Hmm. Gede tinggi masuk bilang, Allah. kalian yang suka ngebut-ngebut di sini. Itu dia ngomong seperti itu Mas. Makhluk. Iya. Ini kok merinding saya. Terus. Gitu. Kalian mau saya bawa, dia bilang gitu. Makhluknya ngomong kayak gitu Mas. Terus? Kalian ganggu di sini, bilang gitu. Kira ditanya dong sama temennya. Emangnya kenapa sih gak boleh gitu ya? Kata temennya. Iya. Di apa namanya di sarkasin Iya. gitu kan. Iya. Nah si yang punya wilayah ini marah. Jadi yang penyelakain itu dia. Cuman kan kita nggak tahu juga. Iya, yang namanya. Itu, mungkin namanya udah jadi kecelakaan atau enggak. Tapi dia yang masuk ini Salah satu dari mereka yang mengganggu di situ. Iya. Salah satu penyebabnya lah gitu ya. Penyebabnya dia ngegangguin daerah situ yang Daerah situ. Karena mereka ini nggak tahu apa namanya yang suka lalu lalang, yang suka naik motor kadang kencang gitu. Mereka itu nggak suka gitu karena kita itu naik motor kencang. Gitu. Iya. Oke. Nah selepas dari kejadian itu, jadi tiap di manapun selalu kesurupan. Di tempat manapun Mas. Di tempat manapun. Kadang suka ada yang ikut. Itu tahun yang ikut gimana Mas? Jadi tuh dia suka ngerasa tiba-tiba pegel. Punggung bagian belakang gitu. Punggung bagian belakang pegel. Iya. Terus kadang di tangan kanan atau di kaki itu berat, pegel tapi berat gitu. Berat. Beda pegel sama berat. Pegel itu sama beda, capek iya. sama di itu Iya, beda. Oke Mas, ini kan Mas yang ceritain ini masih jalur dulunya dia, bener nggak? Ya, jalur dulunya dia yang suka kesurupan gitu kan, yang suka gampang kesurupan dimanapun tempat gitu kan. Nah kita sekarang mau balik ke topik lagi nih Mas. Itu awal mula kejadian santetnya itu kan karena ada perselisihan dari mantan pacarnya gitu. Nah itu awal mula yang dirasakan tuh apa Mas? Kan tadi kita baru sampai cermin ya kalau nggak salah ya. Itu lanjutannya itu gimana tuh Mas? jadi di cermin itu kayak ngerasa cantik itu ya. Itu ngerasa cantik dan juga rebutan. Nah selepas itu mulai sakit perut kan. Nah timbul lah tuh diimpiin. Oh dimimpiin dia. Dimimpiin. Masya Allah. Dimimpiin sama sosok perempuan. Juragan. Nah ampun. Itu perawakan fisiknya gimana Mas? Mas diceritain nggak sama pacar Mas tuh? Kalau perawakan fisiknya tuh kurang tahu sih saya. Ya mungkin perempuan karena setiap dia apa namanya kesurupan itu setiap dia habis bangun tidur ya itu selalu ada rambut banyak setiap bangun tidur. Tapi memang bukan rambutnya dia Mas. Bukan rambut dia. Nah, kalau misalkan rambutnya dia pasti di tempat itu ada rambutnya kan. Tapi di tempat itu dia nggak ada. Jadi tuh rambutnya berserakan di dekat kaca itu. Kok merinding saya Mas ya? Saya mikirnya gini, nih merinding dulu, bener-bener merinding saya itu. Saya mikirnya gini, sampai sini tuh Mas. Saya mikirnya gini, itu saya masuk
cerita ke Mas ini, itu siapa yang nyisir pakai kaca itu gitu. Kalau saya mikir gitu Nah. tuh kenceng banget tuh. Sama Iya, Mas. di muka Iya. juga ini. Iya, terus gimana tuh Mas kira-kira? Akhirnya karena dia sakit terus dibawa ke rumah sakit kan, pertamanya masih positive thinking. Iya. Jadi mungkin sakit perut biasa. Mungkin ini memang medis gitu ya, penyakit medis gitu. Pas dicek itu nggak ada penyakit sama sekali. Dari setiap teman-teman saya dulu Mas, memang seperti itu. Kalau misalkan gangguan dari, ya mohon maaf ya, makhluk astral, itu kalau kita cek ke dokter gitu, itu alat-alatnya dia nggak ngedetek adanya rasa apa itu nggak ngedetek. Iya. Dia itu udah 2 rumah sakit. Itu didatengin Mas, 2 rumah sakit. 2 rumah sakit didatangin. Nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit apapun. Tapi akhirnya dibawa ke orang pintar. Dibawa. Nah, orang pintarnya ini mohon maaf kiai atau memang ustadz yang mungkin bisa ilmunya mumpuni lah gitu. Ustadznya bilang ini udah kena gitu. Udah kena, akhirnya minta izin ke orang tua buat diruqyah, buat dibersihin. Ini ustadz memang ya Mas ya, kalau masalah ruqyah gini ya, memang betul. Minta izin buat dibersihin gitu kan. Pas dibersihin pertama itu dikasih minum apa ya, air bidara, daun bidara Cina. Biasanya Mas kalau bidara Cina setahu saya nih itu ditanam di depan rumah untuk menghilangkan hal-hal atau hawa-hawa negatif gitu. Kalau menurut saya gitu. Ayo Mas, boleh Mas lanjut Mas. Dikasih daun bidara, tapi berontak dia, nggak mau karena takut mungkin ya. Dikasih daun bidara gitu. Ya kan. Nih, kalau saatnya kamu minum ini setiap habis maghrib ya. Minum sama baca amalan ini ya kan. Itu sama sekali nggak dikerjain itu. Sama sekali nggak dikerjain. Mungkin karena bawaannya kali ya. Karena bawaan itu dia nggak mau. Nah, balik lagi kedua ke tempat situ kan. Kira diruqyah kan. Diruqyah akhirnya. Setelah diruqyah gimana Mas? Pas diruqyah di si A ini disuruh tidur, si A cerita, si A ini disuruh tidur, ya kan, bahkan bacain ayat kursi pertamanya. Udah mulai panasan tuh. Udah mulai ada reaksi gitu. Reaksinya cepat. Wah, cepat reaksinya. Oke, sorry, ini yang masuk kali kesurupan ini perempuan apa? Perempuan. Gitu. Oke. Jadi pas itu kan direkam juga sama orang tuanya ya. Cuman rekamannya juga nggak boleh di. Tapi Mas punya ada rekamannya di pacar Mas? Ada sih. Adanya di HP orang tuanya. Karena di situ orang tuanya nggak ngizinin buat dilihat untuk. Oke, kicauannya sebentar saya ngasih tahu di belakang layar. Ini sebenarnya konten saya kan konten ini ya, maksudnya konten burung. Nah kebetulan gitu ya, ini subscriber Betawi Love Kicau ini ada yang ngalamin kejadian hal-hal mistis gitu kan. Makanya walaupun kita ini ngebahas di luar cuaca hijau, tapi pada intinya Mas Jidan ini memang penggemar cuaca hijau Mas ya. Karena memang dari dulu seperti itu. Baik Mas, dilanjut. Tadi sampai mana sih? Sampai nggak boleh diizinin sama orang tuanya ya. Oh ya, kamera. Tapi itu sempat direkam juga. Jadi tuh si A ini dia tiduran kan, mulai dibersihin, ya mulai dibersihin. Dia itu sempat dapat berontak. Ternyata kata ustadznya itu yang datang ribuan. Merinding saya, bener ini Mas. Kata ustadznya itu ribuan. Iya, ribuan. Yang masuk ke dia itu ribuan. Yang masuk ke dia. Kata ustadznya itu di bagian perut itu paling banyak. Oke, tar dulu. Mungkin maksud ustadznya ini
mungkin memang nggak sekaligus masuk semua, mungkin yang mau masuk ke dia banyak Dia nyimpennya. Dia nyimpen santet itu di perutnya dia. Jadi makanya setiap habis mandi itu dia sakit perut. Oh, jadi nyimpen makhluk yang lain-lainnya ini tuh di perut, saking banyaknya gitu. Saking banyaknya di perut. Kok saya merinding, Mas? Di perutnya dia tuh. Sampai akhirnya itu sempat berantem juga ya. Si A ini dalam kendali makhluk itu lawan si Ustadz, berantem, berontak. Oke. Sampai si Ustadz nanya, siapa yang ngirim kamu? Ditanya sama si Ustadz ini. Iya. Kata si A, kamu nggak perlu tahu gitu. Dia milik bos saya. Oh, jadi ini makhluk kiriman, Mas. Makhluk kiriman. Oke. Merinding saya. Iya, Mas, memang kalau hal-hal yang nyata itu kalau kita nggak mengada-ngada pasti begitu. Itu ribuan yang ada di tubuhnya si A. Terus dia bilang tuh, sampai pas lagi di ruqyah, pas lagi dibersihin, ya, yang di ruqyah sih dibersihin jatuhnya ya. Oke. Dibersihin itu beliau ngambang. Gimana ngambang? Dia ngambang. Terbang maksudnya? Iya, jadi itu ditaruh di meja, meja buat tiduran, rebahan gimana ya, kayak kasur gitu. Ya, pas lagi dibersihin itu terbang. Kasurnya apa orangnya, Mas? Orangnya yang terbang. Itu ada saksi nggak ngeliat dia kayak gitu? Sempat direkam, makanya rekamannya nggak boleh dibagiin. Sempat direkam itu, Mas? Direkam itu. Wah, ini kalau mohon maaf channel besar bisa nginput Mas nih, bisa jadi nih ceritanya ini bisa viral nih kemana-mana nih gitu. Apalagi masih jadi pacarnya Mas lah sampai sekarang gitu ya. Jadi oke dia terbang gitu terus. Dia terbang. Bukan terbang ya bahasanya, mungkin ngambang ya, ngambang di. Ya, oke. Ngambang. Sempat gak percaya juga kan. Saya yang dengar ceritanya sempat gak percaya. Tapi orang tuanya punya rekaman. Rekaman itu ya. Rekaman itu. Sampai sekarang pun orang tuanya kalau dia begitu kayak trauma gitu. Trauma. Karena hal-hal dulu tuh mengerikan juga ya. Ya. Nah, selepas udah lama tuh dia dibersihin, ya. Akhirnya si makhluk ini nyerah. Itu nyerahnya dalam dia ngomong apa gimana, Mas? Dia ngomongnya kalau Anda mau membebaskan saya gitu, Anda harus membantu saya gitu. Oke, menarik ini. Nah, membantu apa tuh, Mas? Bantunya dalam hal apa? Ternyata si makhluk kiriman ini dia itu mau balas dendam lagi ke tuannya gitu. Itu kenapa, Mas, bisa kayak gitu, Mas? Saya kurang tahu juga sih. Apa? Mungkin karena sudah capek buat dibersihin kan. Kalah kuat ya. Kalah kuat. Jadi si makhluk ini dia mau ngebantu juga buat balikin ke tuannya gitu. Oh gitu. Jadi semua makhluk yang ada di perut dia itu bukan 100% milik tuannya. Oh gitu. Terus gimana tuh, Mas? Itu sisanya punya siapa, Mas? Jadi itu pas si makhluknya bilang kayak gitu, akhirnya si makhluk itu bilang, suruh si A buat ngancurin kaca itu. Nah, si A ini pacarnya Mas. Untuk ngancurin, kok saya merinding ya? Ngancurin kaca itu. Cermin yang tadi yang dikasih mantan pacarnya itu. Dia bilang, saya ada di situ. Tar dulu, Mas, mungkin penggemar Betawi Love Kicau ini pengen tahu, itu kacanya bentuknya kayak gimana, Mas ya? Kaca-kaca buat dandan yang buat dipegang tuh. Oh, yang ada pegangannya itu bukan? Iya. Yang kayak zaman-zaman dulu tuh? Iya. Oh gitu. Merinding saya, maksudnya asli nih. Oke. Nah, si makhluk itu bilang, saya ada di situ. Oke. Tolong hancurkan gitu.
Tapi jarang-jarang ya makhluk halus ini malah nyuruh dirinya itu dihancurkan gitu ya, maksudnya bukan dianya, mungkin tempat dia gitu iya, ya, tempat dia tempatnya dia gitu. mungkin juga si tuannya itu nggak, maksudnya kayak nggak bijak juga. Oke. Mungkin ya, Oke. jadi mungkin nggak tega si makhluk ini kayaknya. Oke. Jadi disuruh pecahin, kira dipecahin semua rambut yang ada di rumah. Iya. Si makhluk itu bilang suruh dibakar. Itu dikumpulin akhirnya, Mas? Dikumpulin, dibakar. Nah, semenjak dari yang bebersihan itu, dia mulai mendingan, tapi masih ada efeknya. Efeknya apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Masih tetap kesurupan. Masih kesurupan, masih. Tapi dengan makhluk yang sama? Beda, bukan dari kiriman yang sebelumnya. Oke. Jadi itu yang masuk itu, yang dari kiriman itu, dia udah nggak tahu kemana tuh. Mungkin entah dimusnahin atau dibuang. Ya. Oke. Tapi masih ada sebagian yang ada di sana. Yang masih di dalam perut itu ya? Iya, masih ada. Oke. Terus saya kenal dong sama dia nih. Kenal pemain. Temannya bilang itu dia masih ada. Oke. Masih sering kesurupan juga kalau bengong. Sampai saya nongkrong di tempat jajanan biasa. Ya. Itu apa namanya? Tiba-tiba dia kemasukan siluman ular. Itu siluman ular, Mas? Iya. Itu Mas tahu ciri-cirinya dari mana tuh ya? Jadi tuh dia masuk siluman ular. Dia begini-begini. Oh, tangannya seperti itu? Tangannya begini-begini. Dan sorry itu kondisi dia kerasukan, itu ada orang lain juga nggak? Itu sepi sih tempatnya. Sepi itu? Itu ada Mas juga itu? Tapi itu tempat jalan, maksudnya jalan umum. Jalan umum. Yang biasanya rame karena udah malam juga. Itu ya sekitar jam berapa, Mas? Sekitar jam 1-an. Itu jam 1, Mas? Jam 1-an. Masya Allah. Oke. Jam 1-an itu. Jalannya sepi banget kan. Yang biasanya siang nggak rame. Iya. Tapi itu ada siluman ular. Oke. Itu ada dialog nggak yang dia sampaikan gitu dalam kesurupan itu? Kalau dialog sih mungkin numpang eksis aja sih. Kalau gitu mungkin saya ada di sini gitu ya. Dia menunjukkan eksistensinya gitu. Oke. Karena selama saya sama dia, makhluk yang sering masuk di dia itu kebanyakan eksistensi aja. Oke, karena gini Mas, kalau menurut saya gini ya, mungkin benar mungkin enggak. Karena memang si A, pacar Mas ini mungkin gampang untuk dimasukin. Mungkin makhluk yang di sana tuh mungkin tertarik kali Mas ya untuk mau masuk ke situ kali gitu ya. Oke. Nah, habis itu saya nganterin ke rumahnya waktu itu. Waktu itu saya nganterin ke rumahnya sore-sore. Di situ lagi ada adiknya, orang tuanya juga, bapaknya. Nah, bapaknya ini keluar kan, ini mancing sore, itu mau menjelang maghrib. Masuk dah, mulai kesurupan. Awalnya kita bercanda, nggak ada apa-apa. Bercanda bertiga sama adiknya. Okay. Sampai akhirnya dia teriak begini, ih kamu mukanya serem banget sih, gitu. Itu yang ngomong seperti itu siapa Mas? Itu dia, si A, pacar saya. Oke. Itu yang dibilang seperti itu siapa? Saya yang dibilang. Oh gitu, Masnya padahal mukanya ganteng ya Mas? Padahal lagi bercanda gitu. Iya, oke. Saya pikir saja bercandanya gitu. Iya. Padahal nggak serem ya. Padahal ya oke. Dia bilang mata saya melotot. Padahal saya biasa aja. Oke. Sampai akhirnya saya pegang tangannya, ya kan? Di situ dia mulai kesurupan. Ternyata dia kesurupan itu beda dari yang selama saya sama dia itu pernah alamin. Bedanya gimana tuh Mas? Bedanya itu kalau yang kemarin itu kan
eksistensi ya, yang udah pernah iya. itu eksistensi, Oke, ya kan, menunjukkan dirinya bahwa dia ada. Tapi kali ini beda. ini beda ya. Itu makhluk nantang saya. Makhluknya nantangin Mas. Makhluknya Oke, nantang sebelum saya lanjut, ini Mas, Mas Jidan ini kan kita lumayan lah kenal lama lah maksudnya gitu ya. Pengen tanya emang sebelumnya itu memang punya, ada nggak sih Mas dari kecil gitu memang bisa ngelihat, bisa ngerasain itu gimana Mas? Punya nggak kayak gitu? siapa? Masnya punya Wah, bisa? kalau saya apa ya, nggak bisa ngerasa, nggak bisa ngeliat juga. Oke. Cuman waktu Memang pas saat kejadian aja gitu Iya. taunya ya. Oke. saat kejadian aja itu juga saya panik. Pasti Mas. Saya juga kalau di posisi Mas juga pasti panik. Mana lagi ya? Aduh, di sini gitu kan. Lo serupan. Si makhluknya bilang kayak gini. Kamu jauhin dia. Gitu. Kamu jauhin dia. Dia milik Tuhan saya. Bilang begitu. Loh, ini berarti masih ada suruhannya dia. Nah, masih ada. Ternyata yang masuk itu kiriman Yang baru. yang diusir. Itu kan karena kan yang diusir yang pas di tempat bebersihan itu nggak semuanya punya Tuhan ya. Oke. Jadi sisa-sisanya masih ada di situ. Oh, oke. Jadi yang diusir ini nggak semuanya punya yang ngirimnya lah gitu ya. Jadi mungkin sesuatu yang lain ngikut gitu. Iya, makanya saya nih dengernya aja merinding gitu. Mungkin untuk para abang-abangku, senior-seniorku gitu ya. Apa namanya? Kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya gitu ya. Oke Mas Jidan, nanti bisa nggak kira-kira kapan kita lanjut lagi nih Mas Jidan? Bisa. Oke, nanti kita tentuin gitu kan. Yang tertarik bisa komen di kolom komentar, yang suka bisa di like juga gitu ya. Jadi kita walaupun di sini kita membahas cuaca hijau gitu kan, saya pengen channel ini tuh ada bedanya gitu untuk membahas hal-hal yang memang kenyataan gitu, mistis yang dialami oleh orang-orang sekitar saya gitu. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi Mas Jidan. Di lain waktu kita ketemu lagi, mungkin syukur-syukur gitu ya. Ya si A ini bisa ikut ngobrol bareng. Iya, boleh gitu ya, ikut ngobrol bareng karena mungkin penasaran juga nih para subscriber saya nih, pengen tahu gitu kan. Oke Mas Jidan, sebelumnya terima kasih banyak udah mampir yang awalnya mau ngobrol tentang burung gitu ya. Jadi punya kejadian mistis gini ya, kita tampung, kita sharing sama-sama gitu kan. Yang pernah ngerasain hal yang sama silakan tulis di kolom komentar. Gimana baiknya, apakah channel ini memang boleh untuk menampilkan hal-hal mistis kayak gini, kenyataan. Kalau yang setuju boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya undur diri. Saya Bang dan Betawi Love Kicau. Jangan lupa dirawat burungnya ya. Sampai saat ini juga harus konsisten dalam merawat cuca hijau. Apapun itu, bukan cuca hijau juga ya, yang punya murai batu segala macam. Yang mau konsultasi, yang mau tanya-tanya langsung tulis di kolom komentar. Oke, mohon maaf juga untuk yang komentar-komentar belum saya balesin. Itu seharinya lebih dari 20 komentar, 30 komentar itu bakal saya balesin. Oke, jadi mohon maaf kalau apabila saya ada salah-salah kata. Mas Jidan, saya undur pamit. Oke, kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.